Cầu chị đây, tại gốc cái chậu đây. Con bới giá trị còn đi sao? Kia gọi là chợ xong cái cái này họ đi chặt trên đầu. 我撳住你拉落去啊！Kalau sarapan di rumah nyonya aku pasti habis. Selama aku bikinkan sarapan di sini, ya memang makanan nyonya ya ini ya teman-teman. Habis dia. Di panti jompo nggak pernah dimakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini aku mau membuatkan sarapan nyonya di rumah. Hari Rabu, besok nyonya udah kembali lagi ke panti jompo teman-teman. Sebenarnya nyonya aku kecewa karena dari petugas, bukan petugas ya, direkturnya panti jompo, sang pemilik kayaknya itu ya, itu bilangnya nyonya mau 1 bulan, mau setengah bulan, mau 1 minggu libur ke rumah itu nggak apa-apa, yang penting izin karena petugas nurse, susternya itu akan memberikan berapa lama nyonya di rumah, berapa obat yang akan disediakan. 1 minggu nyonya di rumah, 1 minggu obat yang disediakan buat nyonya gitu. Jadi nyonya udah seneng banget. Tapi karena ini diatur oleh keponakannya yang tidak membolehkan lama-lama di rumah, dan keponakannya punya tujuan takut nyonya terlalu nyaman di rumah dan tidak mau kembali lagi ke panti jompo. Itu yang dikhawatirkan keponakannya mungkin teman-teman. Sedangkan kalau nyonya udah nyaman di rumah nggak apa-apa, asal nyonya punya uang untuk membiayai hidupnya. Tapi keponakannya tahu keuangannya nyonya ya tidak baik gitu. Jadi keponakannya itu mengatur waktu. Memang kayak gini tuh memang ribet. Aku juga ikut pusing juga ya. Soalnya nyonya aku marah gitu kan. Kenapa sang pemilik panti jompo itu bilang boleh, tapi sekarang nggak boleh. Tapi saya nggak ngasih tahu kalau keponakannya yang tidak bolehin ya teman-teman. Aku juga kadang bingung ya. Akunya kadang mereka berdua ini yang pusing itu aku. Tapi ya harus sabar. Bener-bener jaga orang tua itu bener-bener harus luas sabarnya teman-teman. Lagi masalahnya kayak seperti nyonyaku. Nah, kalau nggak ngerti bahasa menjaga nenek, ditambah masalah yang dialami oleh majikan seperti ini, itu akan sulit, ribet sekali teman-teman. Ya alhamdulillah aku bahasanya walaupun nggak pintar, tapi aku ngerti lah ya. Kalau nggak ngerti itu bener-bener pusing, mumet keadaannya. Yang satu pengen ini, yang satu pengen itu, ribet bener. Jadi semalam nyonya aku masih mikir, belum bisa melepaskan aku teman-teman. Bagaimana caranya aku tuh masih bersama dia walaupun gak lama, seenggaknya tambahlah bulannya gitu. Sedih banget sih sebenarnya. Ini kan aku 2 bulan lagi, karena nyonya minta aku bertahan 2 bulan lagi selama rumah ini belum diambil. Jadi ini udah bertahan setengah bulan, jadi 1 bulan setengah lagi. Nyonya itu berusaha gimana caranya untuk ditambah bulannya. Seperti kalau ada uang dia akan tambah kontrakan, mohon kepada yang punya kontrakan ini untuk ditambah bulannya, seenggaknya dapat 3 bulan kan lumayan kata nyonya, biar bersama saya lagi gitu. Karena nyonya nggak bisa kalau nggak ada aku teman-teman. Mungkin nyonya akan kesulitan untuk dia pengen ini pengen itu, nggak ada yang membantu kan teman-teman. Jadi kalau aku udah nggak ada, jadi benar-benar nyonya kesulitan teman-teman. Dan nyonya berusaha untuk mau menanyakan kepada pemilik panti jompo gimana caranya nyonya itu membayar lebih mahal ke panti jompo agar aku bisa tidur bareng di sana gitu. Ya nggak bisa teman-teman. Semalam aku udah bilang nggak bisa, kan kamu sebelum masuk panti jompo lagi daftar kemarin, lagi melihat-lihat panti jomponya udah ngomong kalau boleh nggak saya bayar lebih mahal biar mbak aku ini ada tempat tidur dan kami berdua tidur bareng 2 ranjang gitu. Nggak boleh, sama panti jomponya itu nggak boleh. Jadi
cuman orang tua, kalau orang muda ya nggak boleh gitu. Nyonya mau tanyakan lagi, terus katanya nggak apa-apa, kan bertanya nggak apa-apa, walaupun boleh nggak bolehnya kan biar lebih puas katanya gitu. Ya udah aku diem teman-teman. Jadi nyonya aku itu semalam duduk termenung, sekarang belum bangun, mungkin kurang tidur, mikir. Nyonya mikir gimana caranya aku itu tidak nyonya lepaskan, gimana caranya aku tuh ada tempat tinggal tidur agar aku masih tetap bolak-balik mengurus nyonya ke panti jompo gitu teman-teman. Tapi kan kalau ngekos di sini mahal teman-teman, belum nyonya mau ngasih makan aku juga kan gitu, uang makan, belum gaji. Kalaupun aku ngekos di luar ya tetap hitungannya, kalau dihitung per bulan juga tetap mahal, jadi sulit teman-teman. Nyonya aku masih tidur. Ini udah jam 8:30. Biasanya nyonya sebelum jam 7 udah bangun. Aku belum bangun, nyonya udah bangun ya kalau di rumah itu. Hari ini mungkin nyonya kecapean dan banyak pikiran dan kurang tidur, jadi 8:30 aja belum bangun. Nyonya kan tutup pintu ya kalau tidur. Bangun, nggak biasanya bangun siang. Saya harus periksa gitu. Kalau nyonya aku ada apa-apa ya ngeri juga ya teman-teman, karena bisa saya juga yang kena masalah gitu. Iya, jadi kalau kayak aneh gitu, seandainya kayak belum bangun-bangun, takut kenapa-kenapa, jadi saya kadang harus ngintip gitu meriksakannya, karena saya juga ada rasa takut. Nyonya sering ngomong mau bunuh diri ke dokter kemarin karena memang gak kuat ngejalanin hidup, juga pengen mencoba bunuh diri. Jadi saya juga harus ngawasin bila nyonya pulang dari panti jompo, pulang ke rumah libur ke sini, nyonya aku itu nggak boleh tinggal di rumah sendiri. Kalau seandainya saya mau belanja, nyonya harus saya bawa, karena saya takut nyonya melakukan yang nekat, maka yang akan bermasalah lagi ke saya kalau sampai teledor menjaga nyonya. Jadi selama ada di rumah harus ada aku gitu ya teman-teman, nggak boleh nyonya ditinggal sendiri. Kalau mau belanja mau apa ya nyonya aku dibawa gitu, alasan dengan jalan-jalan. Jadi nyonya nggak boleh di rumah sendiri, kata keponakannya. Kalau nyonya liburnya pulang ke rumah hari Minggu itu nggak boleh, karena itu hari libur aku. Jadi takutnya ditinggal-tinggal, dan nyonya itu nggak boleh di rumah sendiri gitu. Kalau nyonya pulang liburan juga sama kayak gitu, nggak boleh ditinggal sendiri, harus berdua. Kalau aku butuh belanja ya aku harus bawa. Agak ribet, tapi demi kebaikan bersama, takut nyonya melakukan sesuatu yang nekat gitu teman-teman. Dia GT ya. Habis nyonya sarapan. Susah vậy rồi sao? Hỗ trợ ăn hủ ghê, kẹo vô dầu như thế rồi gò. Cái thoại để bé mà thấy là tại để bé mà thấy mình thấy đó. Cái hủ là ngon thì có tiền.
你話明啊嘛，唔交錢咪唔博錢就唔包就咪博咯。mau cek. Nyonya kalau udah dihadapkan dengan main sahamnya itu keluar di TV, diam anteng dia. Tadi ngamuk-ngamuk itu teringat keponakannya teman-teman. Keponakannya yang banyak ngatur, berkuasa gitu ya. Jadi kayak benci banget nyonya aku itu. Tapi gimana lagi, keponakannya itulah yang peduli sama si nyonya. Teman-teman, nyonya aku itu kerjanya emosian terus, pulang ke rumah emosian terus ya. Mau maklumin karena ruwet, otaknya nyonya ruwet. Hao nyonya pengen cái姐琴日去胡康睇醫生咧，上一次咧就因為食嗰粒丸，我話唔食嗰粒丸啊，話我唔睇啦，唔復診啦咁啊嘛。佢又是登記翻同我復診，啲人哋話唔復診就咁唔復啦，算啦。佢又是登記，又係嗰個真又係問翻我嗰啲咁嘅嘢，即係你即係成日揾我哋嚟搞啫嘛，我哋唔係好得閒噶嘛，大佬啊！咁冇知識嘅佢就以為自己好叻，咁人哋話唔復診就講完晒啲嘢，但係你將我啲藥掉咗，係使乜要仲要同醫生講嘅要去咧？佢咪多餘，一日跑有人嚟周真唔得閒，周真咩？其實有啲嘢可以唔去噶嘛。即係整到人哋人哋個身周身唔舒服，你又仲要加啲周身啲嘢喺度，自己用啲叻唔切咁樣好似。你咁唔冇知識，咁冇識計，你就唔好同人做嘢啦。我話俾佢話要復診，即係睇我唔好，將你啲丸已經掉咗啊嘛。你打電話去話掉咗佢啦，咁就掉咗佢啦嘛。我攞翻一粒你都唔俾，咁佢琴日咧佢愛仔就係咁講，我話我就要講咗佢啦。佢就佢後尾帶我入場，佢當我神經嘅，梗係娘教佢嘅。梗係娘話講俾娘知啊，娘翻娘話當神經咧，指佢又瘋狂丸啊咁樣啊，阿娘好俗啊娘。咁樣咧就，你知唔知啊？我叫佢我即係話我拖唔知啊！你同我約，你特登咧即係話我等我買咗啲啦，我知唔知啊？有乜嚟啫咁樣？你幫我嘅，你係就點樣做㗎？你當我人哋問你，你鬧人哋，又係中意住下嘅，咁你咪好幫我翻去瞓覺啦！你又人哋講俾你知你啊，真係幫人哋。講人啲嘢咧就喺度逆導喺呢個導下嗰個，你咁得閒喺度理人啲事嚇，咁人哋買股票又想知道你買股票，我又唔講又唔出聲，我所以佢啲冚唪唥啲嘢。有翻嚟我冚唪唥啲製藥去燒晒佢就咁解咯，橫掂我都唔買住啦，佢攞翻啲錢翻嚟先啊嘛。
聽人講説話唔係咁簡單啊！你自己評判大家有冇道理咧，自己慢慢先至發表啊！咪人哋借你嘅好講嘢，借你做嘢喺度害㗎嘛！啲無緣遭難嘅咧，真係你唔知道害咗人。好似我成日怪佢，聽佢講，你唔知啊嘛，你根本個人怪你哋有佢道理啊嘛。咁你令到我咧咁多氣嚟講嘢，我係咪傷心啊？係咪傷？第一自己傷心，第二啲啊死老公啊傷心啦！你多人做喜事啊！人哋傷心嘅係又點解有咁多事啊？佢根本唔經心。我依家一定要等佢起翻，賺翻啲錢翻嚟先得噶嘛！即係唔見1000蚊，等於1500蚊，咁1500蚊好難揾噶嘛！所以我話佢翻嚟就係咁解啊！翻嚟多日咧，人哋俾你都好啦，佢都唔同你講話，俾多一日又唔講，佢自己知道話你早啲翻啦咁樣。咁衰嘅呢個衰人，佢唔係幫你㗎，佢想攞獎嘅啫。Teman-teman nyonyaku ngajak aku ngobrol, menumpahkan isi hatinya. Jadi saya jadi pendengar setianya aja. Maksudnya dia lagi marah dengan keponakannya yang banyak aturan. Karena Nyonya Pulang itu direktur panti jompo, pemilik ya, katanya sih kata keponakannya itu pemilik panti jomponya. Jadi bosnya ini bilang, berapa kamu minta cuti pulang ke rumah silahkan, karena rumah panti jompo tuh welcome. Dia sebagai rumahnya sendiri di panti jompo, jadi yang penting ada izin gitu. Jadi Nyonya mau pulang 2 minggu, 1 minggu itu silakan. Nyonya masih bisa cari duit, maksudnya Nyonya itu ya, main saham. Tapi ada keponakannya yang berkuasa, Nyonya diatur semuanya. Tadinya kan Nyonya aku pengen 1 minggu katanya pulang. Terus aku bilang sama keponakannya, nenek mau 1 minggu pulang. Pokoknya hari Kamis dia hari Senin pulang, hari Kamis dia harus balik panti jompo, nggak boleh 1 minggu. Kalau dia nggak menyetujui keinginan aku, ya udah katanya dia nggak boleh pulang gitu. Akhirnya Nyonya setuju. Jadi serba salah ya teman-teman, karena keponakannya di sini yang berkuasa. Terus Nyonya juga cari uang main saham itu nggak boleh keponakannya tahu gitu, takutnya ya Nyonya nggak suka aja ada orang yang tahu dia main saham itu kayak gitu. Aku dilaporin ke anaknya atau gimana saya nggak ngerti ya. Padahal Nyonya bilang aku main saham pakai uang aku sendiri, nggak nyusahin orang lain. Jadi Nyonya di sini tuh tertekan ya, ada banyak tekanan. Dan maksud keponakannya itu Nyonya nggak boleh lama-lama di rumah, takut Nyonya terlalu nyaman dan nggak mau kembali panti jompo gitu aja. Dan kalau nggak kembali panti jompo tetap mungkin anak dan keponakannya akan susah. Tapi selama ini anaknya nggak ada ikut campur, nggak ada kabar gitu. Yang jelas kalau Nyonya nggak kembali ke panti jompo, yang akan susah keponakannya kayak gitu ya teman-teman. Tapi Nyonya tuh pengen hidup bebas. Jadi di sini tuh aku juga ikut pusing ruwet, karena yang satu permintaannya begini, Nyonya permintaannya begini gitu ya. Jadi Nyonya tuh mengeluarkan unek-uneknya, kesel dengan keponakannya karena pemilik panti jompo bilang boleh pulang cuti semaunya. Keponakan aku bilang nggak boleh, dia berkuasa semuanya kayak orang paling pinter. Ya begitulah. Yang penting Nyonya sudah mengeluarkan isi hati unek-uneknya, dia tumpahkan ke saya. Ya saya jadi pendengar setianya, yang penting dia plong hatinya. Teman-teman ini tuh mau ke bank, saya nanti akan melihat waktunya Nyonya tuh besok pulang ke panti jompo. Jadi dia kalau sudah larut dengan main saham, dia lupa waktu. Padahal
keponakannya itu ngasih dia waktu cuma sedikit, pekerjaan sebanyak sekali. Saya ada khawatirnya juga karena waktunya Nyonya dikit banget, besok udah balik ke panti jompo dan susah lagi keluarnya kayak gitu. Kalau sang panti jompo boleh keluar kapan aja, tapi keponakannya yang mengatur waktu, tidak bisa semaunya Nyonya keluar. Teman-teman, hari ini tuh aturannya aku nunggu sampai siang ini. Nyonya tuh mau ke bank, rencananya pulang itu kan mau meng-cancel banknya, mau nelpon yang punya kontrakan untuk membicarakan kontrakan ini kelanjutannya gimana. Tapi sampai sekarang Nyonya sibuk dengan main sahamnya, dia tidak menelpon, dia nggak mau ke bank, nggak jadi, rencananya dia gagalkan. Besok itu udah kembali ke panti jompo. Dan malah lebih parahnya, Nyonya punya pikiran tidak mau kembali ke panti jompo. Dan lebih parah lagi, keponakannya sudah tidak mau mengurus katanya, terserah dia mau ngapain katanya gitu ya. Bingung teman-teman, padahal ya terus ini saya aduh bingung ya teman-teman. Yang kesulitan itu aku juga ya, akunya juga pusing juga. Nyonya pikirannya kan kadang pikun gitu. Kalau nggak ada salah satu keluarganya yang bisa untuk membantu ya sulit ya. Kayak mau ke rumah sakit kemana, kayak ke panti jompo, kalau ada sesuatu urusan penting yang dibutuhkan salah satu keluarga, kalau keponakannya lepas tangan karena sudah capek ngatasin Nyonya yang keras kepala nggak mau dengar, ya Nyonya ya silakan hidupnya sendiri kayak gitu. Terus kalau Nyonya gagalkan lagi panti jompo ini, dia cancel nggak mau kembali ke panti jompo, iya kalau Nyonya keuangannya stabil terus kalau Nyonya nggak bisa bayar kontrakan, aduh itu semakin ruwet dan ribet teman-teman. Ya nggak tahu lah gimana kelanjutannya ya, dijalanin aja karena Nyonya itu memang belum siap masuk panti jompo. Tapi saya takutnya dengan usianya yang ada pikun-pikunnya, nggak bisa menyelesaikan masalah. Apa bisa gitu loh dengan hidup mandiri kayak gini. Urusan kayak pembayaran itu banyak sekali yang harus diurus. Nyonya lupa, dia fokus kalau main duit itu kan udah itu ya teman-teman, udah skillnya. Jadi dia masalah main saham cari uang itu dia nggak lupa. Tapi kalau masalah yang lain, yang tetek bengek yang lain itu Nyonya nggak bisa menghandlenya sendiri gitu. Kalau nggak ada salah satu keluarga kayak keponakannya yang membantu, apa bisa hidup mandiri gitu. Ya nggak tahu lah, ini Nyonya punya niat nggak mau kembali ke panti jompo, ya nggak tahu besoknya gimana ya teman-teman. Karena gitu, karena Nyonya masih ada uang sedikit, jadi masih keras kepala untuk tidak mau tinggal di panti jompo karena masih mengandalkan masih punya uang sisa sedikit. Tapi kan sulitnya panti jompo itu kan kita daftar nggak gampang, perlu bertahun-tahun. Tidak kita punya uang sekarang langsung bisa masuk juga nggak bisa, apalagi kalau pemerintah kan nggak gampang teman-teman. Bingung, ribet sih Nyonya. Hai. Akhirnya pulang hari ini punya rencana malah dia gagalkan, malah sibuk dengan urusannya Nyonya yang lain, bukan menyelesaikan yang rencana awal pulang itu apa. Kalau udah di panti jompo nanti dia bingung, pengen izin pulang, pengen menyelesaikan urusannya, kayak ngurusin bank mau di cancel, mau telepon yang punya kontrakan. Udah sampai di rumah beda lagi, dia sibuk main saham, bukan sesuai rencananya gitu ya teman-teman. Besok balik, nanti kalau izin lagi besok-besok juga kayak gitu. Nyonya itu kalau udah melihat saham, main saham, apalagi pas bagus gitu, udah lupa dengan semuanya teman-teman. Fokusnya di main saham cari duit.
Woi, katanya, panjol ya? Nyonya nggak dengar lagi, sibuk ngurus urusannya. Nyonya mau makan siang, teman-teman. Lục bọc 78 蚊。Lô, Pak Sap dito, Pak Sap lang oh. Iga na sige sin mo. Sige sin.你慢慢先交我俾咗你先啫嘛。你食完嘢先，你搞到未遲。好。嗱，678啊。我寫咗喺度。好。而家你食嘢先登檔啊嘛。我自己食得啦，但你呢度唔使即刻落去。好。我即係話俾夠錢你啊。Bayar listrik, bayar gas. $678 total. $678 totalnya. Thôi đi xịt à, con phèn mua gì cơ là, tới đây à? Thôi đi xịt, con phèn mua gì cơ mà, chỗ cơ mà, hả mấy? Sao vậy lên? Nên đồng một con, ngồi đồng siêu quân còn lo, dù con nên đồng siêu quân có gửi tôi về hè. 有好多杯啊碟啊，佢嗰種攞阿娘嗰啲都喺度鬧啊，話即係話等到我屋企滿啦，係咯，唔知得佢邊度好。 佢梗係講話我屋企大把唔要啊咁樣啊！佢講一次㗎啦，嗰時俾我一期，跟住佢要諗下幾時要淡，邊站要佢要幾時要諗下咁樣，所以咧太太要俾我，你唔使用小罐講咯，你同我講咯，跟住用小罐講咯，搞掂。佢同我咧唔會白白氣㗎嘛，佢冇同我鬧啊嘛，佢叫乜我做乜啊嘛，係咯。 所以你唔使諗咯，叫咩啊？嗰個慈太咧，我叫佢哋，或者今晚或者你叫係咯，慈太嗰啲風扇啦，如果你想俾佢咯，個風扇邊就唔要嗰個咯。嗰風扇你知？呢個等啦，或者佢要咧。個電視佢唔知要唔要啊？唔係啊。係啊。你同慈太講咯。 我阿慈仔啊，好中意眼燈啊！係啦，要咗俾佢，叫佢嚟啊！要早啲講，因為咧啲日我哋都要去來人院噶嘛，佢都有唔知有冇時間佢過嚟。係啊，聽日又晚黑就走啦。係咯。 所以同時哋講先，佢要俾你哋咧，有啲都有時間探你去來人院噶嘛，係咪？但係咧，有好多時間仲未能搞得掂啊！翻嚟住2、3日之後又先再嚟過喎。係啦，唔係依家翻嚟做搞掂晒都唔係噶啦，你下個禮拜都同放3個，我要翻屋企放假，仲有交佢要俾噶嘛，唔係。 你而家翻嚟，全部搞掂晒都唔係咁用噶嘛。依家我好似起咗嗰隻股票。好啦。起咗我賣啊。390喎，390都係爭10蚊好容易嘅啫。希望啊，好啊。 呢啲股王嚟㗎，曾經值過600蚊啊！係啊，我600蚊已經買過佢100股喎。
即係6萬銀一手貨。睇下佢值得，而家值400。如果400蚊、440蚊咧，我已經賺1萬啦。所以咧，要賺到錢咧，呢度屋真係唔使走啊！你又唔使走，佢又唔使走啊！我就成日忙呢樣嘢，一路好落會好噶啦。好大生意㗎，好大生意㗎呢個。我都賣晒啊，賣剩呢隻咋，賣剩呢隻咋，淨係呢隻咧都有10萬銀啊！淨係一隻股啊！呢家唔諗佢住，睇佢大得佢起咗先。依家蝕緊。我洗手間啊。好。過嚟喎。咩啦？喂，呢度裏頭啊，嗰個第一件。好的嚇。放開佢睇啊。好。先生未着過㗎。呢啲係啊，咩樓咧？係咪啦？你唱下睇下咪？哎呀，印尼唔用印尼咧，係印尼唔愛啫。唔用噶啦，唔用啊！印尼嘥氣啦，唔用係咯。多啲咧，哦。後啲唔用噶啦。係啊，你唔啱啊。因為天時熱啊嘛。係咯。你唔用得噶啦。如果俾嗰個菌絲菌嗰度咧，我唔記得咗你印尼啊。唔知俾邊個好啦。係啦，總之係我抽對得啦，你俾我抽對 OK， 其他唔要啦，用唔到。Kain eucalyptus. Hah? Aja. Nah, pilih yang man. 我同你翻去洗咗佢，如果好啊，我都係送翻去救世軍㗎。哦。啊，你以前俾我啲好好嗰啲咧，我翻去見到好靚，我燙好佢之後攞去救世軍。好多功夫做喎。咁你送俾人哋，你好好善待你阿媽。善待。你要俾翻個笑話佢。一言難盡啊！如果識得諗啊，唔係咁啊。嗱，我睇過啦，7,000蚊人都唔租俾你啊！佢同佢睇過啦，幾核突㗎！一揼咗門口啊，有火燭就死咁。係咯，所以咪感恩咯。所以佢入到嗰度嚟㗎。蕩失路啊！唔係啊，嗰要係啊，呢個你嘅腦有問題。係咯，係。得嘅。唔使追鞋啦，唔使啦。除咗啊，我今日唔使啦，係啊。係。好錯你啊！你啊！啫，咁啊知啦。我依家好少見到你喎。呢間仔冇啊，先生走咗，孤獨一個人，仔又唔喺香港，
我上日接翻，佢前呢個就有啲冰下啲燙啲衫，呢啲就呢個咧就站計啊，呢個呢個又可以插出就。都係你，我撳住你拉落去啊！就係依家就唔知啦，唔知人哋肯俾幾多錢。我同人睇下。舊時咧住咧大屋嘅時候咧，嗱，一陣影我每一年要咯，到我，好我同佢講，啱佢過嚟呢度睇啦，我住洪水橋啊，真㗎，冇雨水。攞魚咪得咯，攞魚，你擺去攞魚嘛？我咧從來，你明唔明啊？明面子呢樣嘢咧，我同你講啊，我唔注重。我又唔想咁鬼貴嘅嘢講我心痛。係咯，咁你再唞下咯，即係諗下咯。你睇到時係有乜嘢人心態唔一樣嘅。我有咗甲狀腺嘅，咁醫生話咧，你一身肌肉就會甩頭髮，就會白頭髮。唔好擔心，我識招你。係咯。水埗地鐵站 A 出口，佢竟然喺新水埗 D 出口打電話俾我，佢係我喺呢度算一算啫，醫咗2年啊。你食咩早餐㗎？唔使，識咗真我俾佢噶啦。你整早餐？係啊，係，拜拜，小心啲。拜拜。